Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Aku Siti Fatimah, aku Aulia Rahmawati di Gen Z Podcast. Pelan-pelan tapi pasti. Nah, pada podcast kali ini kita akan ngebahas salah satu tema yang sangat menarik dan tentunya relate banget nih sama anak muda di zaman sekarang, yaitu tentang overthinking. Overthinking musuh bebuyutan anak muda. Betul banget. Ngebahas tentang overthinking ini ada banyak macamnya, entah untuk overthinking soal masa depan, hubungan dengan pasangan, atau bahkan hal-hal kecil yang belum tentu terjadi. Nah, maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, gas langsung kita bahas di segmen berikut ini. Nah, jadi hari ini kita nggak berduluan aja nih ya Kak. Kita kedatangan 3 narasumber yang sangat keren dan luar biasa dan siap berbagi tips-tips dan pengalaman gimana caranya menghadapi overthinking. Untuk yang pertama ada Kakak Agnaskia, seorang mahasiswi psikolog UIN Antasari Banjarmasin. Boleh kita sapa dulu? Nah, di sebelahnya lagi ada Kakak Karimatun Numpus, yaitu seorang konten kreator yang aktif di media sosial. Boleh saya dulu kepada Kakak Karimatun Numpus? Dan di sebelahnya lagi ada Kakak Muhammad Adnan, seorang ustadz muda yang saat ini sedang ngedown. Halo juga. Nah, ngebahas tentang overthinking, menurut kalian gimana sih overthinking itu? Kalau menurut aku nih ya Kak, overthinking itu kondisi ketika pikiran kita itu nggak berhenti di satu titik. Awalnya cuma mikir biasa, tapi lama-kelamaan malah jadi cabang kemana-mana. Dari awalnya hal kecil, lama-kelamaan jadi skenario panjang di kepala Kak. Biasanya overthinking ini mengenai depan, takut jatuh ke nanti orang tua, atau tadi aku benar ganti yang keputusan. Nah, itu sama. Berarti lumayan bahaya juga ya overthinking gini kalau nggak segera diatasi. Nah, terus kalau menurut Kakak Numpus nih, gimana nih pengalaman overthinkingnya atau menurut perspektif Kakak Numpus tuh, apa sih overthinking itu? Kalau aku sih suka mikirin penilaian orang juga, takut salah ngomong, takut takut nggak lebih baik. Apalagi aku kan konten kreator kan, jadi kayak padahal sebenarnya orang-orang nggak mungkin mikir sejauh itu gitu. Jadi gimana? Jadi dibawa santai aja. Ya sebenarnya memang Gak usah dengerin kata-kata orang tuh gimana. ya. Bagus sih. Ya. Betul banget. Nah, menurut Kak Adnan, kalau dari pandangan Islam, gimana sih overthinking ini? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, yang kita garis bawahi itu yaitu wala tusrifu. Konteksnya itu umum, bukan sekedar berlebihan dalam makan ataupun berlebihan dalam suatu yang tidak dikerja. Bisa jadi berlebihan dalam sesuatu yang positif pun juga itu tidak terbaik dari Islam. Nah, kembali kepada overthinking tadi, bahwasanya kalau kita ketahui overthinking itu berpikir berlebihan. Nah, jadi berpikir berlebihan itu tidak baik dalam Islam. Itu Nah, terus kalau dari pengalaman masing-masing nih, kira-kira apa sih hal yang paling sering bikin overthinking? Mungkin bisa dari Kak Afni lagi deh. Jadi pengalaman overthinking aku itu karena suatu ceramah itu aku takut banget kalau salah tingkah atau salah nyampaikan ke masyarakat gitu, karena aku ini kan jadi panutan masyarakat gitu. Nah, dari itu bikin aku jadi overthinking Padahal belum tentu ya Kak. gitu. Mereka menganggap kalau seperti itu. Nah, kalau dari Kak Lupus nih, apa sih hal yang sering bikin overthinking? Kalau dari pengalaman aku sih Kak, kadang jadi konten kreator itu dari yang pertama itu dari segi viewersnya dulu. Viewers video itu kadang naik, menjang gitu loh. Kadang turun, sepi gitu kontennya. Jadi kita tuh memang harus bisa nyesuaiin apa yang viral itu. Jadi memang perlu berpikir lebih gitu. Terus juga ada yang kadang konten tuh gak layak gitu. Terus ada yang bahkan gak suka gitu. Jadi mereka hate komen di konten aku. Jadi itu sampai down banget sih mental aku di situ. Jadi
sempet vakum, sempet hilang dari medsos jadi konten kreator gitu. Tapi sebenarnya itu membangun juga sebenarnya sih. Oh, susah banget ya memang jadi konten kreator ini. Kalau misalkan mental kita mengejar itu memang jangan dulu deh tuh terjun ke konten kreator gitu loh. Nah, berarti jadi konten kreator itu nggak semudah itu juga ya, Kak? Karena banyak banget hal-hal yang membuat kakak minus tuh pikiran dan akhirnya malah jadi overthinking. Oh, terus kalau dari kakak Agnes sendiri gimana sih? Apa hal yang paling membuat kakak Agnes sering membuat overthinking? Oke Kak, kalau overthinkingnya aku nih sebagai mahasiswa psikologi, aku tuh sering ngerasa overthinking itu datang dari dua arah sekaligus. Gimana tuh? Yang pertama itu aku sebagai mahasiswa biasa, terus dari satu sisi lagi aku sebagai mahasiswa yang kakaknya tuh paham tentang kesehatan mental. Nah, dari sisi kan aku belajar tuh tentang teori stres, teori kecemasan, mekanisme coping. Nah, tapi kalau aku mau sendiri nih yang ngalamin, aku juga bisa gitu mikir yang berlebihan gitu. Terus overthinking yang paling sering muncul juga tuh soal akademik Kak. Nilai tentang tugas hukum atau tentang pemahaman materi gitu Kak. Apalagi kalau dengar cerita teman nih yang katanya pintar gitu lebih siap, aku tuh kayak langsung bandingin sama diri aku sendiri gitu loh Kak. Langsung merasa kalau aku jadi iya aku tuh jadi ragu sama diri aku sendiri gitu Kak. Nah itu sih Kak yang menjadi overthinking aku selama ini. Nah, menarik banget nih. Kan tadi kakak kami sendiri sudah bercerita tentang overthinking yang paling sering dialami ya. Kemudian gimana sih tips-tipsnya supaya mengurangi overthinking itu? Yang pertama dari Kak Akang dulu gimana nih? Tips ya. Kalau tips dari aku sih, biasanya sebelum hari aku ceramah itu, aku berlatih terlebih dahulu. Gimana ceramahnya gitu. Terus, aku sering berdoa sebelum ceramah itu supaya gak salah atau gak keluar dari uh, ajaran Al-Quran ataupun hadis. Jadi aku bisa pede gitu loh. Selain itu juga aku tawakal biasanya, sering tawakal. Nah, dengan tawakal itu bisa mengurangi overthinking itu sendiri. Itu itu sih tipsnya dari aku. Nah, menarik banget sih aku tips-tipsnya. Terus kalau tadi kan ada nih kakak sebutin tuh, kalau kakak biasanya tuh bertawakal kayak dengan sebelum melakukan ceramah. Jadi tawakalnya tuh gimana sih kak? Supaya lebih tenang. Kalau aku tawakalnya itu biasanya aku menyerahkan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang mengatur segala proses. Jadi kalau sudah aku berusaha semaksimal mungkin aku serahkan kepada Allah Taala. Jadi itu mengurangi beban pikiranku. Nah, gitu. Masya Allah, emang sih semua urusan itu kalau sudah kita serahkan kepada Allah tuh ya sudah kayak itu nah untuk membuat hati kita lebih tenang gitu ya Kak. Iya, gitu. Nah, terus kalau dari kakak Dukus gimana nih tips-tipsnya buat ngurangin overthinking ini? Oke, kalau dari aku tuh sedikit aja. Mungkin pertama kita damai dulu ya dengan diri sendiri. Kalau kita tuh memang ada prosesnya masing-masing gitu, ada waktunya masing-masing. Jadi kita memang harus menerima diri dulu. Terus yang kedua aku kadang berhenti scroll sosmed. Jadi aku entah itu bawa tidur atau happy-happy yang memang gak pegang sosmed gitu karena sosmed itu kan lumayan berpengaruh tadi down banget pikiran aku itu sih dan kurang lebih sama sisanya ini aku terus berusaha dengan konten aku konten yang memang tentang diri aku gitu nggak harus apa namanya niru orang lain jadi memang versi aku loh konten versi aku. Sisanya aku serahkan kepada Allah. Masya Allah. Emang
anu ya, itu dari diri kita sendiri gimana sih cara menghadapi OPDM ini. Terus kalau ini gimana Kak ya? Kalau menurut aku nih kayak corona itu sering muncul yang karena besarnya masalah tapi karena pikiran kita nih yang berlebihan juga yang tuh berlebihan gitu. Padahal kan hal-hal yang kita pikirkan tadi belum tentu kejadian gitu. Nah, yang paling penting itu pertama berhenti jenak. Terus kita harus bisa bedakan mana yang fakta, mana yang cuma asumsi. Misalnya kayak kita ngajak dosen, tapi nggak dibahas-bahas. Terus kita overthinking apakah kata-kata yang kita kirimkan ke dosen ini salah atau apa dan sebagainya. Padahal kan bisa jadi dosen itu sebenarnya kenal ilmu, belum bisa membalas chat gitu. Ya kita dari hal seperti itu aja sudah bisa bikin orang ini kan. Nah, jadi kita harus bisa bedakan mana yang fakta, mana yang cuma asumsi. Kita pilih asumsinya kita buang, terus kita gak boleh mikir macam-macam. Terus setelah itu kita arahkan fokus satu hal kecil yang bisa dilakukan hari ini kan pada apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Kalau yang pasti ya perlu ngomongin dari hidupnya. Iya, nggak perlu kita ngomong aja sama diri kita sendiri. Nah, terus ketika pikiran kita nih mulai kerasa penuh, kita harus belajar juga ya dari kita sendiri untuk menenangkan diri. Tarik nafas pelan-pelan, terus kurangi membandingkan diri dengan orang lain nih, kayak yang akan bilang tadi. Nah, dan pastinya bahwa kita pun nggak harus mengendalikan segalanya sendirian. Nah, usaha itu tetap dilakukan, tapi hasilnya boleh kita sarankan ke Tuhan yang Maha Esa gitu loh. Kayak antara pesan muda kita tadi sama kayak kata Tanukus, kita harus menyerahkan segala usaha kita kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Kepada Allah bukan kepada Allah. Kayaknya itu aja sih Kak dari aku. Wah, yang pertama sih Kak Adina. Oke, dari obrolan kita hari ini kita bisa ambil satu benang merah. Overthinking itu wajar, tapi jangan sampai overthinking itu menjadikan kita berhenti dalam menjalankan hidup. Ya, bener banget. Kita boleh berpikir, tapi jangan sampai berlebihan. Kita juga boleh takut, tapi kita harus tetap percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur segala kesembuhan dan juga segala keperluan di dalam hidup kita. Terima kasih nih buat para narasumber, Kak Amna, terima kasih, Kak Anakku juga terima kasih, Kak Amna, terima kasih buat share-share dan juga berbagi tips-tipsnya di podcast kali ini. Dan juga terima kasih juga kepada teman-teman Gen Z Podcast yang sudah dengerin episode podcast kali ini. Ya, mungkin sampai sini dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau suka, jangan lupa untuk follow, like, share ke teman-teman kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.